Itu Masjid Agung Demak diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto. Pak Harto guys. Nah, tahun itu di tahun 87, 1987 ya guys, itu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat sedulur semua, terutama pecinta channel Jiwa Peziarah. Kali ini saya bersama Pak Cito. Mumpung masih suasana lebaran, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Seperti janji Pak Cito dulu, kita akan suatu saat kita akan bertemu lagi. Dan itu harapan, semoga bertemu lagi. Betul. Dan sekarang ini mohon maaf teman-teman, alhamdulillah banget saya pas pulang kampung, akhirnya kita bisa ketemu ya Pak Agus ya. Jadi kemarin guys, pas di podcast kita yang pertama itu kan kita gue sempat bilang ke Pak Agus, mudah-mudahan kita bisa berziarah lagi ya Pak di kemudian hari. Nah, kebetulan ini tidak terlalu disengaja sebenarnya, kebetulan Pak Agus mudik juga di daerah Wuleri. Terus gue juga lagi ada acara silaturahmi ke saudara di Wuleri. Pas kebetulan, oh ya udah deh, yuk Pak Agus yuk kita ziarah gitu. Dan kebetulan memang gue sendiri pengen gitu ke Masjid Demak, kebetulan belum pernah guys, jadi baru pertama ini ke Masjid Demak, dan syukur alhamdulillah ya ditemenin Pak Agus lagi gitu ya kan. Nah, untuk apa namanya, biar lebih biar lebih afdol sih kalau saya pribadi gitu ditemenin Pak Agus. Seperti yang saya bilang, Pak Agus ini kan dia sering ziarah ke mana-mana lah gitu. Nah, ini salah satu contoh real yang waktu itu dibicarakan di obrolan kita ya Pak Agus ya, waktu Ramadan kemarin. Nah, beliau yang akan nemenin gua guys gitu. Nah, mudah-mudahan nanti video ini bisa diupload dan bisa jadi guidance juga untuk teman-teman netizen dan pecinta peziarah untuk jadiin petunjuk gitu. Oh, kira-kira tuh di Masjid Demak seperti apa sih gitu Pak Agus. Oke Pak Agus, dimulai Pak Agus, silahkan dilanjut, kita mulai. Nah, nanti guys yang akan memvideo itu nanti mungkin gua sendiri, karena kebetulan kita nggak berencana kan, nggak bawa tim gitu, jadi nggak apa-apa gitu. Nanti tetap Pak Agus yang akan memandu kita guys. Ayo Pak Agus, silakan Pak. Ini setelah Lebaran ya kita mulai lagi apa itu babak baru gitu ya, kita ziarah lagi. Dan kenapa saya mulai dari Masjid Demak? Ya, alhamdulillah Masjid Demak ini banyak menyimpan sejarah. Dulu yang mendirikan para wali, dan di Demak inilah dulu ada kerajaan ataupun kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Kiprah Islam itu diawali dari Kesultanan Demak ini yang saat itu dipimpin oleh Raden Patah sebagai Sultan pertama. Beliau adalah putra dari Brawijaya V, Raja Mataram. Apa tuh Raja Majapahit saat itu. Subhanallah. Jadi semoga awal mula ini kita juga akan membawa kebaikan. Amin. Kita niatnya itu untuk orang lain. Tayangan ini adalah syiar. Semoga bisa mengajak kebaikan kepada khalayak rame. Dan ziarah ini adalah, anggap aja lah hiburan. Kalau bagi yang belum menjiwai ya, banyak kita akan merasakan hati yang sangat-sangat terhibur, adem ayem kalau kita sudah masuk makam para wali. Yang penting satu pesan kita, jangan salah ucap, apalagi mohon minta kepada makam. Dan ditata niatnya, diluruskan namanya niatnya seperti Pak Agus. Oke, berarti kita mulai Pak Agus. Pak Agus, sekarang ini kita guys tadi sampai di sini tuh jam 11 malam. Jam 11 malam, cuaca agak ya mendung-mendung, kayaknya habis hujan gitu. Jadi jam 11 dan sekarang udah sekitar jam 11.30. Jadi kita langsung mulai aja explore ya Pak Agus. Nanti Pak Agus yang jalan, nanti sambil dikenalin Pak Agus apa namanya tempat-tempat di sini gitu dan lain sebagainya. Oke Pak Agus, kita mulai aja yuk.
Oke, yuk kita ayo silakan Pak Agus. jalan langsung Ya. menuju ke Kita pelan-pelan aja Pak Agus, biar gambarnya lebih detail, biar lebih jelas. Oke guys, kita mau masuk ke Masjid Demak ya guys. Masjid Demak, Masjid Agung Demak. Ini masjid bener-bener. Jadi ini Masjid pintu tua. depannya guys. Jadi Masjid Demak itu coba sambil dijelasin Pak Agus ya. Ini kondisinya. Nah ini pintu depannya ya Pak Agus ya. Ini iya gerbang depan. Dan di depannya itu alun-alun ya Pak. Alun-alun. Alun-alun tuh guys depannya. Alun-alun kalau Nah. masih agak sore Itu alun-alun. itu banyak pedagang, kita Iya. bisa beli bisa apapun ya, bisa ngopi, bisa apa. Ini pintu depan masuk masjid. Alhamdulillah ini musim mudik, jadi Ini guys. kayaknya rame orang yang Ini ziarah. jam 12 malam ya Pak Agus ya. Mm. Kondisinya Jadi seperti ini. banyak yang pada istirahat, mungkin orang yang lagi sekalian arus balik ke Jakarta, kemanapun ya, yang arah barat mungkin pada mampir, atau juga yang sengaja ziarah, ini mumpung pulang kampung, ziarah ke Raden Patah. Oh iya, Gitu. mungkin dia sekalian ya Pak, sekalian lewat. Ini lihat itu begitu banyaknya yang pada istirahat di masjid, di Serambi Masjid Iya. Agung Demak ini. Mungkin nanti Ya, kita nggak bisa masuk ke dalam ya Pak, karena di dalam area masjidnya itu di bangunan masjid utamanya itu kita tidak diperkenankan membawa kamera. Gitu. Iya, tidak boleh. Tapi nanti coba Iya. kita share lah. Oke Pak Agus, lanjut kita kemana? Kita langsung ke area tempat wudhu sebelum ziarah. Alangkah baiknya kita ambil air wudhu. Ini juga ada semacam monumen gitu Pak. Iya. Nah kita lihat guys. Ini mungkin peresmian dulu dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Siapa Pak Agus yang ngeresmiin? purna pemugaran. Nah, ini dibugar waktu itu Masjid Agung Demak diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto. Pak Harto guys. Tahun itu di tahun 87, Tahun- 1987. 1987 ya guys, tuh guys. Pembugaran. 1987. Nah, jelas guys. Tuh. Jadi Oke. beliau yang meresmikan saat itu Iya. Presiden Republik Indonesia. Oke. Kita lihat ini sebelum area wudhu, di samping masjid ataupun di samping ini museum. Ini di sini ada dulu kolam keramat ya. Ini taman, kolamnya sebelah sana ternyata. Oke. Ayo. Kolam keramat di zaman dulu, di zaman masjid ini masih ada para wali. Dulu tempat ngambil air wudhu zaman dulu. Oh, itu dulunya dipakai buat ngambil air wudhu ya Pak Gus? Ngambil air wudhu. Karena ini udah sekian kali pembugaran kan, jadi tanah makin tinggi. Iya. Dulu Jadi masih- dulu di sini tuh mungkin hutan kali ya Pak? Oh, kalau yang pernah saya dengar kan gitu, para wali itu mulai mengerjakan kayu-kayunya sebelum didirikan Masjid Agung Demak ini di tengah hutan. Gitu. Nah ini para dulur sahabat pecinta channel Jiwa Peziarah. Wah, di sini ini adalah dulu kolam tempat dibuat ngambil air wudhu. Padasan-padasannya masih ada. Nah, sekarang mah ada ikannya tuh gede banget. Sekarang difungsikan buat Oh, taman. jadi ini dulu dipakai buat ambil air wudhu ya? Air wudhu. Oh, ini termasuk situs tulisannya. berarti ya, Pak? Situs kolam wudhu bersejarah. Nah, tuh guys, ada kan tulisannya guys, situs kolam wudhu bersejarah. Nah, situ guys. Jadi zaman dulu tuh kan nggak ada keran air ya Pak Gus ya? Belum ada zaman dulu. Jadi Masih dia pakai kolam. bentuknya kolam kalau wudhu. Nanti bisa lihat di Google guys sejarahnya gitu. Oke Pak Gus. Makanya di sampingnya ini ada museum. Mana Pak? Oh, ini museumnya Pak Museum Gus. ini karena ini udah malam nggak dibuka. Oke. Museum ini yang utama isinya di dalam sini soko ya, 4 soko yang dibugar, yang dulu karya para wali ya, termasuk yang paling terkenal adalah Soko Guru. Soko Guru Ada ya? juga Soko yang karya dari Sunan Kalijaga,
yang terbuat dari tumpukan tatal. Nah ini sejarahnya itu panjang, kenapa kok tatal ditumbuk jadi soko itu nanti nyambung sejarahnya ke Syekh Hasan Munadi di Ungaran. Ya, semoga aja ada waktu, ada kesempatan, ada kesehatan, ada rezeki. Amin. Suatu saat nanti jiwa peziarah semoga aja sampai ke Ungaran ke Syekh Hasan Munadi. Amin. Oh, ini ada peresmiannya juga ya Pak Gus? Ya. Ini yang meresmikan waktu itu Haji Bibit Waluyo. Saya masih ingat walaupun sudah tinggal di daerah Jakarta. Oh, dia tentara kalau nggak salah ya Pak Gus? Ini gubernur. Oh, gubernur ya Pak? Oh ya gubernur. Iya. Gubernur Jawa Tengah. Tahunnya nggak ditulis tahun. Oh ada, 2011. Iya. Diresmikan pada hari Rabu 16 November 2011. 2011. Oleh Gubernur Jawa Tengah Haji Bibit Waluyo saat itu. Iya. Inilah Masjid Agung Demak. Tampak dari samping. Ini yang hebat banget, yang unik banget nih. Ini beduknya ada dua nih. Yang ono gede banget. Beduknya, beduk Masjid Demak. Ini beduk yang gede banget nih. Di atasnya ada tulisan Masjid Agung, sangat mewah dan istimewa banget ini. Ini area wudhunya di samping Masjid Agung Demak. Ini area wudhunya sangat bagus, mewah. Ini toiletnya bersih. Ya, klosetnya aja kloset duduk, mantap. Makam Raden Patah ini yang ada makam panjang. Ya, makamnya panjang banget ya. Ada kucing tuh. Coba kita lihat makam siapa. Kanjeng Pangeran Benowo. Nah, kan? Kanjeng Pangeran Benowo. Sedangkan di Kendal juga ada Pangeran Abinowo. Ini yang makam panjang banget. Kita lihat area yang di sana lagi. Peziarah rame nih, udah malam. Ini sudah di area pemakaman Raden Patah. Di sini bentuk makam cakep-cakep. Ini Pangeran Arya Jenar. Banyak nama-nama. Jipang Panulan. Jipang Panulan. Di Pugar ya. Inilah makam Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak. Di sebelahnya adalah Raden Pati Unus, putra sekaligus pengganti beliau.
Dan sebelahnya lagi adalah Dewi Murtasimah, adalah istri dari Raden Patah. Raden Mangunjoyo. Ini makam Syekh Maghribi. Gentong keramatnya nih, gentong keramat. Sejarahnya panjang nih. Itu ada tulisannya tuh. Gentong Kong dari dinasti Ming. Hadiah Putri Campa abad 14. 14 itu di kisaran tahun 1400. Oke Pak Agus, setelah kita berkeliling-keliling tadi luar biasa ya Pak Agus isinya. Artinya gini guys, Masjid Demak ini kalau menurut gue pribadi sangat layak untuk dikunjungi karena seperti yang Pak Agus bilang tadi di awal, dia adalah awal dari dimulainya penyebaran Islam ya, di sini guys, ya kesultanan gitu. Tadi Pak Agus sempat cerita juga. Jadi masjid ini dibangun sebenarnya di tengah apa Pak? Di tengah hutan zaman dulu. Di tengah hutan zaman dulu ya, gitu. Terus jadi mereka kalau zaman dulu itu kan guys mau bikin masjid itu kayak sembunyi-sembunyi karena udah terlalu banyak kebudayaan Jawa di sini. Jadi dipikir orang bangun masjid di sini tuh dipikir aneh gitu ya kan, nggak kayak sekarang. Sekarang orang bangun masjid di mana aja udah boleh gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi tadi saat mohon maaf dulu, tadi saat kita berziarah kita nggak liput. Iya. Ya karena adab kita, tapi iya ramenya betul. Pada saat kita melakukan ziarah terus memunajatkan doa, mengirim doa memang tidak sengaja tidak kita dokumentasikan, tapi tempat-tempatnya kayak makam siapa tadi Pak? Raden Patah dan pangeran-pangeran yang lain itu nanti tadi seperti yang sudah kita lihat kan ada semua foto-fotonya gitu. Sempat tangkling dulu saya udah lama banget kesini dan ini perubahan sedemikian rupa cepatnya dan hebatnya lah gitu ya. Sedemikian rupa cakepnya lah. Area makam juga tertata rapi sekali. Saya lihat sih sangat rapi. Gimana kesannya Pak Gito? Adem, terasa sejuk gitu? Seperti yang saya bilang, iya, damai gitu. Malam gini tuh kalau buat ziarah memang bener-bener niatnya untuk berziarah sih guys, gue saranin sih malam lebih enak, lebih tenang gitu. Tapi kalau sekedar mau lihat masjidnya atau berwisata, mengajak keluarga ke sini siang juga enak juga gitu, sambil menikmati suasana di sini gitu. Memang kalau gue pribadi bilang sama Pak Agus, kalau ziarah tuh memang gue pribadi nih ya, secara gue pribadi sukanya malam gitu. Gue entah kenapa ngerasa lebih tenang aja sih gitu. Itu ya Pak Agus. Ya. Ini kita dengar bagaimana takmir masjid ataupun penjaga makam selalu mengingatkan para peziarah yang beristirahat supaya barang-barang berharga seperti HP, jam tetap dijaga ya. Ini aja malam lu guys, padahal sangat perhatian banget. Sangat perhatian. Jadi gitu. insya Allah kita di sini tertib dan
apa itu sangat-sangat diperhatikan oleh pengurus dan bersih guys, bersih banget semuanya di sini ya. Pokoknya harapan kita kalian juga kalau ke tempat ziarah jangan dibiasain kayak ke tempat wisata yang lain. Bagaimanapun kan ya Pak Agus, kita tetap menghormati gitu, jaga adab, terus menghormati segala sesuatu yang udah terjaga, tertata rapi di sini seperti itu. Dan gitu. Untuk pemirsa teman-teman di luaran sana, mohon maaf apabila tadi penayangan kami kurang berkenan, kurang sopan, kurang bagus, dan apabila ada sejarah yang pastilah kurang lengkap, mohon maaf dan mohon dilengkapi. Insya Allah ini semoga menjadi syiar untuk yang di luaran sana dan semakin menebalkan iman kita, dan kita semakin cinta kepada leluhur-leluhur kita, pejuang-pejuang, bahkan syiar agama Islam yang zaman dulu bagaimana beratnya, dan sekarang kita tinggal menikmati hasil perjuangan beliau-beliau yang senikmat ini, yang segampang ini. Kita ibadah dimanapun sudah mudah, zaman dulu tidak semudah ini, gitu guys. Dan jangan lupa ya guys, bantu YouTube-nya Jiwa Peziarah Pak Agus untuk subscribe dan like. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk dapetin notifikasi video-video terbarunya gitu. Dan agar semoga kami tetap bisa syiar dengan lewat jalur gitu, ini guys. Semakin komplit dan semakin jauh nanti yang akan kita perkenalkan. Betul, dan Pak Agus bisa sehat terus dan ngasih konten dan tontonan tentang ziarah di tempat-tempat baik masjid, baik makam dan lain sebagainya guys gitu. Kita doakan beliau sehat terus untuk bisa menyajikan pengalaman dan perjalanannya dia selama ziarah gitu guys. Oke sih Pak Agus, itu aja mungkin ya Pak Agus. Silahkan ditutup aja Pak Agus. Terima kasih, semoga segala sesuatunya akan diberikan kemudahan. Amin. Dan Allah memberikan keberkahan untuk langkah kami juga teman-teman di luar sana. Amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.